ding 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 tung ding 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 tak ding tung tak ding 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 tak ding 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 tak ding tak ding ding dua poe aing latihan eta mereka muncrat aing nakol hilang rebana datang cerawis hah kok emak gini guys kolot di dia mah alatnya bulat kecil-kecil tuh santri kalau di rumah latihan masya Allah mukul sadaek-daek kadangnya kemana-mana opak kadangnya nate opak ay gemblong opak emping jujur menan santri ay kuring balik ceramah jam 2 jam 3 sok hararudang sok muka bagasi mobil sok aya kardus di panitia berkap gitu Haji Mansur bisi pohos ya aya geus aya Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq wa innama bu'ithtu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, hareup teuing bil khusus Kiai guru kita pimpinan pondok pesantren Yafida beserta staf pengajar, para kiai, para asatid yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus DKM Masjid Jami Al-Aziz beserta jajarannya, Dewan Kepengurusan, anggota dewan yang gak pernah mendapatkan gaji komisi, yaitu DKM Masjid itu menang gaji itu mah. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, bil khusus Pak Lurah beserta jajarannya yang tadi sudah menjanjikan mau ngirim mobil ambulan buat warga Sandingi 1 ngancek Pak Lurah saha heula norek ngeusian ulah hayang nawungkul mobil ambulan ngeusian embung sok aresian ku nini
Iya. Wabil khusus para calon-calon ulama-ulama Allah. Nah ini calon-calon ulama-ulama Allah. Ya calon. Ya iya calon. Yang namanya calon ada yang jadi ada yang enggak. Tapi ini jadi semua ini insya Allah. Insya Allah. Yang penting istiqomah di pesantrennya. Jangan gengsi jadi santri. Justru suatu saat Indonesia akan membutuhkan kalian santri nanti. Yakinlah itu. Sekarang kita jadi santri, diam di pesantren, diledek, dihina, dianggap wah madesu katanya. Santri madesu, apa madesu? Masa depan suram. Jawab sama santri, oke, santri madesu, tapi masa depan sukses. Naon sukses men emprak bae. Apa sukses? Isuk-isuk es. Wah digawe santri main molor apa molor. Dari molor ke molor. Tapi santri Yafidah insya Allah ahli ini. Ahli molor. Ahli mutola'ah insya Allah. Ya iya harus bangga kita jadi santri. Sekarang kita dianggap sepele jadi santri. Dianggap hina, diledek. Tapi insya Allah kalau yakin istiqomah di pesantren sekarang. Suatu saat nanti kita yang dibutuhkan di Indonesia. Saksikan nanti tinggal orang-orang bodoh di Indonesia. Nanti kalian akan menyaksikan sendiri. Akan menghadapi sendiri tinggal orang-orang bodoh di Indonesia. Mulai merasakan penyesalan dari kebodohan agamanya. Mau sholat gak tahu ilmunya, mau baca Quran gak tahu ilmunya, mau wudhu gak tahu ilmunya. Datang ke ulama sepuh udah pada gak ada, udah pada wafat, udah pada dipanggil oleh Allah, udah diamankan di tempat-tempat yang nyaman, yang mulia oleh Allah. Meminta ilmu ibadah ke siapa? Nanti orang-orang bodoh di Indonesia pasti akan datang sama kalian santri yang sekarang, yang insya Allah nanti menjadi ulama-ulama Allah. Syubhanul yaum rijalul ghad. Kalau kalimat ini kita artikan, santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan gengsi jadi santri. Insyaallah ini beda nih wajah-wajah calon ustazah semuanya nih. Ini banyak calon-calon profesor muttaqin ini. Banyak calon teknokrat muttaqin. Sarjana-sarjana yang muttaqin. Amin. Bahkan calon-calon eksekutif muda muslim yang muttaqin. Harus Indonesia harus kita pegang umat Islam, betul nggak? Dunia kita pegang umat Islam. Kata siapa? Jangan hubud dunia itu. Silakan Kiai. Jika kita ini hanya dibalik kayak gitu. Oke, hati-hati Kiai mangga. Allah berkat namanya teh Kiai. Tak supir aing ditah parkir buru-buru lah yang balik. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Doain ya Bu para santri mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabban, juga guru-gurunya para asatidnya doakan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabban. Pak Lurah juga doakan menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang saleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ba'da salam al-ihtiram, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Pak hadirin hadirat rahimakumullah, maaf, beruntunglah kita jadi umat Islam. Kita umat Islam dibandingkan dengan orang kafir, kita dikasih modal komplit sama Allah. Modal apa Ustadz? Kita umat Islam dikasih modal dua daya. Yang pertama ada yang disebut daya fikir, yang kedua ada yang disebut daya zikir. Dua daya, daya fikir, daya zikir. Daya fikir apa? Akal. Kalau daya zikir apa? Iman. Komplit kita umat Islam.
Beda dengan orang di luar Islam, modalnya cuma satu, daya pikir saja, logika saja, akal saja. Iman kadang-kadang ngikut-ngikutin. Kalau gitu mah udah asli, modalnya dua dari Allah, ada akal, ada Nah, dua modal itu yang namanya akal dengan iman, coba fungsikan dulu di jalurnya masing-masing. Maksudnya apa? Mana kejadian yang harus diterima oleh akal dulu, mana kejadian yang harus diterima oleh iman dulu. Harus mampu membedakan antara yang biasa dan luar biasa. Kaitan dengan Isra Mi'raj apa? Ya dengan Isra Mi'raj kita, betul. Setiap ada kalimat tasbih itu menunjukkan adalah yang luar biasa. Dilalatan ala ta'jib. Perkara kejadian yang di luar jangkauan akal pikir manusia harus diterimanya dulu dengan iman kepada kekuasaan Allah, iman terhadap kudrah dan iradahnya Allah. Karena bagi Allah semuanya mudah, betul? Betul nggak? Percaya, iman bahwa Nabi Muhammad ruh dan jasadnya berangkat? Yakin? Kok bisa? Karena bukan berangkat sendiri, ada yang memberangkat. Saya mau main ke rumah Kak Haji Mansur, bukan pengajian, acara mengopi aja lah. Saya berangkat dari Cikampek jam 6. Kak Haji, ayo di rumah, ayo, arek ngopi kayaknya, siap. Nah sebelum berangkat Asep Mubarok dari Cikampek, contoh 3 jam lancarnya perjalanan Cikampek Cimanggis, itu baju yang mau dipakai sama Asep Mubarok digantungin di kastop, di jendela, itu di kusen jendela ada semut yang lagi berbaris. Yang satu semut masuk ke kantong baju, bajunya dipakai sama Asep Mubarok. Berangkatlah jam 6 dari Cikampek menuju rumah Haji Mansur, arek menta bedog. Nah berangkat dari jam 6, 6, 7, 8, 9, jam 9 nyampe, barang datang ke rumah Haji Mansurnya kagak ada. Ngebohong berarti Haji Mansur. Emang gitu senal yang dipakai wae kemana? Tapi kalian engangan senal harita. Ternyata Haji Mansur nggak dadak punya acara. Asep Mubarok datang ke rumah Haji Mansur, nggak ada siapa-siapa, udah jam 9. Udah dah balik lagi ke Cikampek. Jam 9, 3 jam lagi ke Cikampek. 9, 10, 11, jam 12 nyampe. Berarti Asep Mubarok Cikampek, Cimanggis, Cikampek. 6 jam bolak-balik. Begitu nyampe ke rumahnya, itu baju dibuka, gantungin lagi di kastop. Itu semut yang ikut ke Cimanggis. Keluar dari baju kantong Asep Mubarok. Gabung lagi sama temennya yang kagak ikut ke Cimanggis. Kata temen-temennya, lu kemana aja? Kata semut yang keluar dari kantong baju, saya dari Cimanggis. Kata temennya, lu gila. Lu tadi pagi jalan sama gua di sini, masa 6 jam bisa bolak-balik Cikampek Cimanggis? Lu mah boro-boro ke Cimanggis. Lu keluar dari rumah Asep Mubarok, mati lu, keinjek lu. Tapi yakin gak tuh semut bisa bolak-balik? Yakin gak? Ruhnya apa dengan jasadnya komplit? Ruh wa jasadi. Kok bisa? Bisa. Karena bukan berangkat sendiri. Ada yang memberangkatkan. Siapa? Asep Mubarok. Naik apa? Baju. Yang dibahas semut. Naik baju. Sirem. Nu dibahas sirem. Ulah dibalik. Aing naik baju sirem naik mobil. Non maksudna eta. Naik mobil. Si Asep Mubarok naik mobil, semut naik bagus gitu kan. Jadi liar kain. Bisa terjadi, bisa masuk akal, masuk. Kalau iman udah nerima, apa yang nggak masuk akal? Makanya beresin dulu imannya, karena semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Urusannya bagi Allah mudah, mau ngerjain apapun Allah mudah, bener gak? Bener gak? Fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradih. Nah, berarti blok eta can mandi tadi. Apapun yang Allah kerjakan mudah bagi Allah, betul? Betul gak? Makanya saya gak bakalan bahas sebab musabab Isra Mi'raj, karena yang tahu sebab hakikatnya adalah yang membuat sebab. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dengan peringatan Isra Mi'raj malam hari ini ada hikmah buat kita. Apa hikmahnya? Yang pertama, tazidul iman, bertambah-tambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu. Bertambah kekuatan cinta kita kepada manusia pilihan Allah yang paling agung, paling mulia, yaitu Nabi Muhammad
Jujur Bu, Pak, kalau nggak iman sama Allah sama Rasulullah, ibu bapak nggak bakalan kesini, enggak. Benar nggak? Kalau menurut nafsu mending di rumah aja. Jujur, apalagi yang udah kerja capek sore harus berangkat ke sini, nafsu ngehalangin terus, tapi gara-gara cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, rela duduk lama-lama di sini, betul? Inilah bukti pengorbanan cinta kita, betul? Karena cinta memang perlu bukti, bukan sekedar janji. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Main emprak lah. Ya iyalah, cinta perlu bukti, bukan sekedar janji. Inilah bukti cinta kita. Jujur, sebelum berangkat nafsu sama cinta nih ribut tadi di rumah, di dada kita. Kata nafsu, mau kemana? Cinta jawab, Rajaban. Ya tidak. Kata nafsu, jangan, hujan. Cinta jawab, sorry, ada payung. Nafsu ngehalangin lagi, ih jalannya gelap. Mending diem di rumah. Cinta ngejawab, sorry, baterai udah dicas. Nafsu ngehalangin lagi, jangan si Andin rame, si Andin, si Al. Cinta ngejawab, sinetron besok ada lagi. Tapi dengan Isra Mi'raj tahun depan belum tentu umur saya nyampe. Mumpung masih ada umur, ada yang masih Isra Mi'raj, saya tetap malam ini mau hadir Rajaban. Hebat tuh cinta. Nafsu ngehalangin lagi, lapar. Mending diam di rumah, lapar tinggal ke dapur. Cinta jawab, biarin lapar juga. Saya tahu ada bocoran, panitia masak. Di mana meja makannya ya? Enggak ada. Oh ada. Katanya ada. Nafsu menghalangi lagi. Ngantuk. Mending molor di rumah, molor. Cinta jawab, biar ngantuk juga. Sambil Rajaban, sambil molor. Sebab Kiai sering menjelaskan, tidurnya orang yang ngaji tetap dapat pahala. Makanya dalil itu dipakai terus sama dia. Betul. Dalil itu dipakai terus sama dia. Dia mah tiap ngaji molor terus. Udah jangan diganggu. Kalau ada yang molor jangan diganggu. Benar. Bahkan saya senang kalau saya ceramah yang hadir semuanya pada tidur. Berarti saya pulang nggak ketahuan. Yang penting panitia jangan tidur. Bahaya panitia tidur. Atau ongkos aing di mana balik? Ngonah wae. Aing teh nyaho berkat aing di mana nunda. Trauma pernah kejadian. Saya pulang ceramah gak bawa apa-apa. Panitianya pada tidur semua. Datang ke rumah kan jadi ribut sama bini. Ya kan ciri khas pulang ceramah bawa berkat. Itu ciri khas. Adat kebiasaan, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan jadi rocet. Tarkul adat ada wah. Datang ke rumah bini jadi ngadat. Habis jalan-jalan ya bi. Jalan-jalan. Ceramah. Kok nggak bawa kardus berkat? Panitianya molor. Nah dari situlah jadi peringatan buat saya. Trauma. Daripada saya capek pulang ceramah datang ke rumah ribut sama bini. Mending ribut sama panitia. Demi kardus. Ya Allah. Kalau nggak cinta sama Allah, nggak cinta sama Rasulullah, nggak bakalan kumpul di sini. Betul nggak? Betul nggak? Mudah-mudahan cinta kita dibalas. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini, apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan sekedar hanya I love you, tapi ada tanggapannya, you love me. Hasilnya, yap milu, mimilu baik. Ya mudah-mudahan kita milu sama Rasulullah nanti di yaumil mahsyar, ada di belakangnya, amin. Ya, itulah balasan cinta dari Rasulullah, amin ya Allah ya Rabbal. Cinta sama Rasulullah bo, what is the meaning of love? Aing sakitu-gitu na cicing. Sapoe aing ngapalkeun eta. Apa definisi cinta? Ada 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, "Hai anak muda, apa itu cinta?" Dijawab sama anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel, ngobrol berdua di pojok rumah, di belakang, di kebun ngobrol. Digombrong nyamuk, depan teh entong, dikotok, diembe, tak, teka ambe, eta botai. Indah saja. Itulah cinta kata anak muda yang disebut cinta buta.
Ya iya, terasa indah lah. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, mak naon ai cinta? Dijawab sama emak kita, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusa kose. Udah, jangan dilanjutin. Diam, ini cicing ya. Yang ketiga, cinta menurut santri. Hei santri, apa itu cinta? Dijawab sama santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ketika ayat Allah dibacakan, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Karena ada rasa cinta sama Allah. Ketika nama Rasulullah disebut, bergetar hatinya, refleks bibirnya nggak diem, jawab sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ketika selalu mendengar nama Rasul disebut, itulah getaran cinta. Untunglah kita masih punya cinta, alhamdulillah. Dan emang benar, cinta itu adalah nikmat, cinta itu adalah rahmat, cinta itu adalah anugerah. Cuma untuk membuktikan cinta pasti ada tantangan, ujian, cobaan. Tapi insya Allah kalau kita lolos melewati tantangan ujian itu, maka kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Au kama qala Dul Sumbang pi kaseti. Cinta itu cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya. Tak itu bantuan aing atuh. Rintangan pasti datang Masya Allah. Ini maksakeun. Cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima saweran. Lurah teu mikir teu nyawer kae. Geus lurah cicing. Engke hijikeun jeung amplop. Cinta adalah mudah-mudahan cinta kita dibalas. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Jadi hikmah yang pertama apa dari peringatan Isra Mi'raj? Tazidul iman, tambah kekuatan iman. Maaf Bu, kita yakin dengan pelajaran ulama-ulama zaman dulu yang diajarkan sama kita waktu kecil, ingat pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tahapan ma'rifat. Ingat dulu, ada ma'rifat bil asma, ada ma'rifat bis sifat, ada ma'rifat bil afal. Kenal dengan nama siapa Tuhan kita, Allah. Terus ada lagi tingkatan level kedua, ma'rifat bis sifat. Kenal terhadap sifat-sifat mulianya Allah. Yang mana sifat mulianya Allah tidak ada batasannya. Cuma ulama dulu merasa kasihan daripada yang banyak gak hafal. Tuh yang wajib diketahui. Bahkan dulu mah ada pelajaran kita waktu kecil, wujud kidam bako sampai mutakallimun. Betul gak? Menguatkan keimanan kita kepada Allah. Lalu ada ma'rifat bil afal, kenal terhadap pekerjaan Allah. Contoh, zaman dulu diperkenalkan sama orang tua kita, guru-guru kita. Nah, ayo keluar. Tuh di luar, lihat malam, ada apa? Ada bulan. Itu di sekelilingnya apa? Bintang. Siapa yang bikin, Nak? Allah ya, Pak? Iya, Allah yang bikin. Lalu gimana, Pak? Coba muji syukur sama Allah. Gimana, Pak? Subhanallah,
Maha suci Kau ya Allah yang telah menciptakan bulan bintang begitu indah. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan melihat ciptaan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hebat dulu. Ada pelajaran seperti itu. Nah kita sekarang begitu nggak sama anak-anak kita? Boro-boro indung bapak lagi pohon. Dulu. Bahkan saya pernah diajarin sama bapak. Ayo ke kebun. Begitu nyampe ke kebun. Itu pohon apa? Pisang. Di samping pohon pisang ada apa? Ada cabai Pak. Ada buahnya. Ada Pak, cabainya merah udah mateng. Itu di pisang ada buahnya. Lihat ke atas. Ada Pak, udah pada kuning. Udah mateng. Jaraknya jauh enggak pohon pisang sama cabai? Enggak, 1 jengkal dekat. Tanahnya beda. Tanahnya. Enggak sama tanahnya. Nih pisang yang mateng. Coba dikupas. Coba digigit. Gimana rasanya? Manis Pak. Sekarang cabai. Yang mana? Itu yang merah. Gimana Pak? Dipetik. Udah Pak, gigit. Sama manis. Lada. Coba mikir nak. Tanahnya nggak beda, tanahnya sama, jaraknya nggak jauh, paling 1 jengkal. Tapi ditanemin di tanah sama pisang, muncul buah matang jadi manis, ditanemin cabai, muncul buah jadi lada. Siapa yang sudah mendatangkan manis ke pisang? Siapa yang sudah mendatangkan lada ke cabai? Siapa? Allah ya Pak. Iya. Makanya sebelum dimakan ingat dulu sama Allah. Nyebut Allah dulu dong. Ayo dikupas lagi pisangnya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Maha suci ya Allah yang telah menciptakan pisang. Rasanya jadi manis. Kau yang ngatur semuanya ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca lagi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mantap ngenalin anak sama Allah sampai begituan. Kita mah boro-boro. Betul? Betul nggak? Tapi orang tua dulu Masya Allah ngenalin Allah sama anak-anak kita dengan namanya. Bibirnya emak kita. Kalau ngobrol sama bayi, emak zaman dulu ngobrol sama bayi sambil nyuapin anaknya. Kan digigit sama dimakan dulu sama emaknya dulu ada blender ya. Ya nggak ada blender, giginya jadi blender gigi emak kita. Tapi enak. Meskipun itu makanan rasa dejigong. Bener. Sekarang mah udah ada blender. Makanya ada penelitian zaman dulu. Kenapa anak-anak zaman dulu nurut sama emaknya? Sebab zaman dulu anak-anak sering makan ludah emaknya. Makanya nurut sama emak. Sekarang udah jarang nggak ada. Betul. Coba ini ibu pulang nanti. Nah sini nak makan nih makan. Loncat. Wih mak. Robah rasa mak. Dulu mah adem aja enak. Sekarang mah ada blender, makanan keras buat bayi, beli blender, colokin listrik, pencet, udah lembut, masukin mulut anak. Udah gede anaknya, emaknya yang muter seperti blender liur. Banyak anak blender sekarang. Bener. Ya Allah, dulu mak kita hebat, solehah, ngobrol sama bayi, nyuapin bayi. Allah, ya Rasulullah. Ibu gitu gak sekarang sama anak? Yang sok ngomong naon atuh eka orok sia. Bari ngais, mangkati mangti, mang anak kejurig. Salakina jurig. Kalau dulu Allah ya Rasulullah. Oh mau tidur ya nak, tidur ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Enak zikir, maknya dapat pahala. Nama Allah kerekam sama anaknya. Salawat dikenalin anak sama Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfatayaji rotan alami ya uhailal judi wal karami. Anaknya protes, ma India ma. Oh ya udah tidur. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji
Anfattayaji rotan alami ya uhailal judi wal karami. Aca aku tahu. Yang penting sholawat daripada ngaco maknya. Anak mau tidur di ayunan ngaco, bukan dikir, bukan sholawat. Tidur, udah malam. Ayun mak, iya gua ayun. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, goblok. Ya anak bukan tidur, melotot. Mikirin lagu, pengen cepat hari Minggu, ngomen ke kota sama ayah. Ya kan lagu anak-anak Ustadz, iya, tapi kan isinya nyuruh main. Oke silakan boleh pakai lagu anak-anak, tapi tolong kalimatnya yang nyuruh ibadah, kreatif emaknya. Ganti judul jangan hari Minggu, hari Jumat kek. Nah tidur ya, mak dapat lagu baru, pulang Rajaban kemarin di Yapida. Judulnya Hari Jumat, dengerin ya nak. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus itu. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah gitu dong, tepuk tangan kan percis di TK. Ya iyalah ini TK, Taman Kadaluarsa. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Itu baru bermutu tuh lagu. Datang bapaknya, dan nak tidur. Bagian bapak yang ngayun ya. Bapak punya lagu matematika, dengerin. Ji tambah siji jumlahin jadi 2. Kalau bisa ngaji nanti juga bisa berdoa. Kan lumayan matematika. 2 tambah 2 jumlahin jadi 4. Kalau bisa berdoa nanti juga dapat berkat. Anaknya teriak tahlilan terus. 4 tambah 4 jumlahin jadi 8. Kalau banyak berkat insya Allah nggak susah makan. Lumayan. Anaknya teriak di ayunan Rajaban terus supaya banyak berkat. 8 tambah 8 jumlahin 16. Kalau enak makan insya Allah banyak beras. Dah lumayan. 16 tambah 16 jumlahin 32. Kalau banyak beras insya Allah ngasih mertua. Nah, baik kan menantu teladan. 32 tambah 32 jumlahin 64. Udah baik sama mertua, bini lu bisa 4. Nah itu pak. Itu pak, itu penting pak. Bapak-bapak setuju? Yes. Ibu-ibu setuju? Pasti. Bo, oi. Oh, pundung siapa? Maaf. Dari hikmah ini sebenarnya Bu, maaf ya, ada PR buat kita. PR banyak para orang tua. Kalau ibu bapak orang tua yang anaknya di pesantren udah tenang hati karena ada yang ngedidik iman anak-anak kita, para kiai, para asatidz di pesantren. Ini yang belum pesantren anak kita, nggak pesantren bahkan. Coba pulang Rajaban tinggal mikir, datang ke rumah, udah sampai mana kita ngenalin Allah sama anak-anak kita. Udah sampai level mana perkenalan anak-anak kita kepada Allah. Asma ma'rifat bil asma bisifat bil af'al. Sekarang tuh banyak orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Beda zaman dulu, mak kita zaman dulu kalau anaknya 3:30 belum kelihatan pulang, dicari kemana-mana, takut gak sholat asar. Jam 4:30 belum ada di rumah, dicari kemana-mana, takut gak pergi ke rumah kiai, ngaji. Betul gak? Zaman dulu. Nah sekarang dibiarkan anaknya mau pulang tengah malam, mau pagi kek. Ingat nih zaman beda lagi sekarang Bu, Pak, maaf. Ini zaman era goblogisasi. Hah? Salah? Atuh kumaha aing bae ho. Mik nanti cekal ku aing atuh kumaha aing bae ngomongna. Ini zaman era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, banyak anak-anak udah pada goblok sama orang tua, banyak orang tua sakit hati sama tingkah laku anak-anaknya. Betul gak?
Banyak murid yang goblok sama guru, banyak guru sakit hati sama murid-muridnya. Ini zaman sekarang. Beda tingkahnya seperti zaman dulu, beda jauh. Dulu murid bukan itu mama guru di jalan, lihat guru lagi jalan ke sini, murid diam nggak berani jalan, nungguin guru dekat. Udah dekat lalu dipegang tangan guru. Assalamualaikum Pak, mau kemana? Mau ke depan. Anak mau kemana? Mau belakang Pak, main. Hati-hati di jalan ya anak. Ya Pak. Assalamualaikum. Guru udah lewat, baru berani jalan kaki. Ada nggak murid begitu sekarang? Susah. Obor, bayar ngaji aja ke kiai sama apa? Minyak tanah 2 liter. Bener itu akur bener. Jam 4 udah berangkat. Bawa minyak tanah 2 liter, bawa obor. Store dulu minyak tanah sama kiai. Terus nyimpen dulu mukenan, nyimpen dulu sarung di musola. Dulu musolanya reot lagi. Panggung ya. Di bawahnya ada balong, kulah, empang. Itu tempat main tuh kebon yang di pinggir musola itu tampaknya tempat main. Yang laki-laki main kastik, main bebentengan, main kum-kum sajakum, main gundu. Kalau perempuan main yeye. Aing sok miluan baheula. Main galah. Bener ya Bu ya? Ya Allah. 30 menit lagi ke buduk maghrib kiai datang. Ayo pada wudu. Bentar lagi maghrib, pujian. Langsung ke kulah, wudu, naik ke musola. Nggak ada listrik, nggak ada. Petromak paling terang dulu. Speaker ada toa. Setrumnya pakai aki itu, aki segi 4 yang dicas itu. Toanya ditangkal di pohon nangka, ngus gepeng. Mikna lain nuki lain. Speaker salon boleh dibungkus ku lawon, dibengket ku karet. Mereka basuh nalawan, berbagai macam dejigong tertampung. Tapi nuansa seru zaman dulu, suara anak-anak sebelum maghrib ada di musola sederhana. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Sambung ke kampung yang sebelah sono ada pengajian anak-anak di musola. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Masya Allah, anget bener suara anak-anak zaman dulu. Rumah sederhana, musola sederhana, tapi hidup yang ibadah. Apalagi malam Jumat tuh tiap rumah yang reot-reot kedengeran suara yasin, suara sholawat, suara dikir ada. Sekarang rumah pemewah-mewah malam Jumat udah gak kedengeran lagi suara al-muluk, suara yasin. Gak kedengeran lagi suara sholawat di rumah-rumah umat Islam. Yang kita dengar suara juring baik. Imah mewah dari pagi sampai pagi. Rumah sono blang. Teblak tung. Rumah sebelah sono Indosiar. Dari maghrib sampai subuh. Rumah sebelah sono RCTI Idol. Engkongnya di kamar dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cucunya nyetel TV musik. Kata engkongnya di kamar, perasaan enak juga nih dikir. Kacau, bener kacau. Aduh. Ya Allah, ya Rabbana. Zaman dulu nuansa ibadah. Ya kan dimulai dari orang tuanya dulu. Di rumahnya udah ngajarin anaknya ibadah. Hebat orang tua dulu. Bayi aja dimandiin, dibedakin di kayu putih, disedok, disipat, didandanin tuh bayi. Tapi hebat yang keluar ucapan dari emak kita, Allah, ya Rasulullah. Ibu begitu nggak sekarang mandiin bayi? Sampai nggak ngenalin Allah sama bayi ibu sekarang. Bayi dimandiin, disedok, disipat sampai babak belur. Pabrik cat pada pindah semua. Didandanin tuh wajah bayi. Bukannya dikir emaknya malah melototin anaknya. Anak siapa ini? Nanya anak siapa? Lah anak elu lah. Bayi sampai kaget. Kata bayi loh, gua anak siapa ya? Sampai ada orang tua nggak ngaku anaknya. Anak
ku katep-katep teuing. Ya make cacadelan. Sampai tengah ku ka anak eta. Bapak nage sarwana aya nu kitu. Pulang kerja datang ke rumah. Anak ya udah bisa ngomong, buka pintu, ayah puyang, bapak ngagoak, anak tak, iya, ya anak nah hidang bisa ngajawab, anak sia, puas ya lebok, dibalikin ku anaknya, ya Allah ya Rabbana, amit-amit dah. Zaman dulu tuh enak. Di rumah-rumah sederhana ada suara yasin, ada suara sholawat. Malam Jumat tuh anget bener. Musola reon sederhana, ada yang tawasul, ada maulid tiba, ada berjanji dibaca. Nikmat dengerinnya. Nah sekarang masjid mewah, miliaran harganya. Malam Jumat cuma engkong bertiga udah pada bongkok trio kuek-kuek. Daripada sepi di masjid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Yang aktif satu, yang dua tidur, yang satu batuk. Ya Nabi salam. Ini yang muda-mudanya pada kemana sih? Cuma si engkong bertiga, ya Nabi salam. Ngadu deh. Gigiran masjid tak imah teu mikir. Udah tahu si engkong lagi marhaba, nyetel kaset. Sampai kedengeran ke masjid. Lagu-lagu Sunda, ya si engkong denger lagu Sunda ngerti. Lagi marhaba si engkong ngedadak berhenti denger lagu. Jahat di dia. Jadi urun si engkong eta. Geus nepi ka dieu ditutupkeun barjanjina carita cinta nu urang pada nangis engkong bertiga ingat ke pamajikan geus paraeh kabeh jika kidul burebet aki-aki lalumpatan ka kidul masjid jadi kosong. Jika kaler kulon wetan moal nyaram singaruleng aki-aki di jalan. Ya nu bener kamana ya lumpat. Geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain. Ulah ya anak buah si lurah ya. Pasti lurah nu ngalatihna ya. Tang di Allahumma hadi qaumi. Lain aing lain tah nini bieu. Bisa giliran lagu bisa neruskan. Coba ayat Quran tolong teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Teruskan Bu. Bagian lagu sakeur nunutan calangap cerik. Bapak-bapak tanggung jawab, ibu-ibu teu bisaeun. Lurah nu mimpin lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hebat lurah. Masya Allah. Nini denger Yasin langsung ngorejat. Langganan aing eta mah. Ya Allah, Bu. Es nu ka hiji eta lah tajidul iman yang penting jam 2. Tambah-tambah ka iman. Yang kedua hikmahnya peringatan Isra Mi'raj apa? Tathhirul qalbi, pembersihan hati. Ini bulan Sya'ban, difungsikan oleh Allah Sya'ban buat membersihkan hati. Kenapa harus dibersihin? Berarti hati kita kotor, ada sampah. Maaf, pantas kita sholat tiap waktu gak pernah ketinggalan, padu sunat gak pernah ketinggalan. Dan dalam sholat itu ada doa yang mustajab, doa yang bagus.
Tapi kenapa setiap beres sholat doa kita nggak diijabah? Pantas kata Imam Ghazali, bukan hanya sekedar tempat kita berdoa harus bersih, badan kita harus bersih, utamanya syarat untuk diijabah doa, hati kita harus bersih, jangan ada sampah. Pantas Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dibaju ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dibersihin hatinya. Bukan berarti hati Rasulullah kotor, itu mah yang bersih lebih dibersihin lagi. Kenapa? Karena Rasul dipersiapkan menjadi tamu Allah yang maha bersih. Hasilnya dari Isra Mi'raj, kita pun bertamu sama Allah sehari semalam 5 kali ya wajib. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Maka tolonglah sebelum menghadap Allah, sebelum sholat, bersihin dulu hati. Di mana? Sebelum wudhu. Wudhu membersihkan dohir kita, dibersihin dohir kita. Maka sebelum wudhu, tolong buka di hati kita banyak sampah. Jangan dibawa wudhu, jangan dibawa sholat. Supaya doa-doa kita diijab. Emang hati kita ada kotorannya Ustadz? Ada. Apa kotorannya? Yang pertama sombong. Ada sombong ada? Makanya malu kita sholat menghadap Allah yang maha segala-galanya. Masa kita bawa sifat sombong? Malu. Bisa jadi sombong muncul dari ilmu, bisa. Merasa diri paling pintar sama orang lain, nganggap sepele. Dinasehatin sama yang di bawahnya nggak mau nerima, betul nggak? Nah lu anak kemarin sore apaan lu? Nih gua nih, maaf. Sadar masing-masing punya kekurangan, betul. Meskipun muncul dari bawahan kita, kalau bener terima. Tawadhu lah jadi orang, jangan sombong. Sombong bisa muncul dari harta, bisa. Merasa diri paling mampu, nggak mau duduk bebarengan sama tetangga yang miskin, takut ketempelan sengsara. Nggak bakalan jadi orang mampu kalau nggak ada doanya fakir miskin, betul nggak? Baru punya mobil atu aja udah nggak nanya sama tetangga. Tetangga pada tahu tuh mobil 5 tahunan. Kedengeran tuh beloknya rem, teriak-teriak, kredit. Jangan sombong. Sombong muncul dari jabatan, bisa merasa diri paling tinggi jabatan, nggak mau kenal lagi sama yang di bawah. Sadar nggak bakalan naik ke atas kalau nggak dianterin sama yang di bawah, betul. Makanya kalau lagi duduk di bawah harus ingat sama yang di bawah. Kalau lagi duduk di atas harus ingat sama yang di bawah, karena yang di bawah mah ngap. Itu mana jadi kadinya itu ibu. Ulah gitu sih, ngap. Menang jadi karena engap. Atur engap apa pindah ka luhur atuh. Bu, di atas tuh sementara, bentar lagi juga ke bawah, betul. Makanya kalau lagi di atas ingat sama yang di bawah. Karena yang di bawah mah geus lah miluan kadinya we engap geus. Tulang bengkok dibenerin gak kuat nahan rasa sakit. Ikut teriak-teriak berat. Kompak semuanya, kompak. Enggak kompak semua. Ada yang cuek, ada yang apatis, masa bodohan. Dia memolor aja di dalam. Udah jangan banyak nanya, cicing sia. Cicing ini sia. Terus ngerti wae. Iyalah. Kaki celaka, tangan mijitin, hidung apa nyengir-nyengir, gigi ngegigil, mata nangis, telinga memerah, pantat prat. Satu ada yang cuek, dia mah cuek aja, molor ngerengkol lagi. Adem aja dia mah. Amit-amit saya tetap. Itu tandanya orang liciknya gimana? Giliran dia ada maunya, ngerepotin semua. Harus ada wali, saksi, penghulu. Kalau dia ada maunya, ngerepotin. Harus pakai surat resmi dari amil, dari penghulu. Surat resmi kepemilikan SIM, STNK, BPKB. Apa SIM? Surat izin menginap. STNK, surat tanda nurunin kolor. Ada komplit di situ. Yang ketiga, BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Jangan dulu dipikirin, lu ngaji dulu, lu mengaji aja yang bener. Masalah jodoh gampang, nanti banyak laki-laki yang ngejar-ngejar lu santriat. Yang penting lu banyak utang, pas dikejar-kejar. Awas ya Allah ya Rabbana, itu penyakit hati, dendam.
Apalagi penyakit hati, sampah hati, serakah, terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang lupa sujud, lupa ngaji karena ngejar-ngejar dunia, betul? Subuh, kesiangan duhur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya. Ada di qasidah ada? Apa judulnya? Eta qasidah judulna bebeakan. Tuh dilaksanakan pisan. Zaman dulu mah bukan qasidah, bukan, waktu kita kecil inget tuh yang mainnya ibu-ibu. Alatnya gede-gede nih, bulat gede. Apa namanya dulu mah? Rebana beh dia dulu zaman kecil kitimpring heueuh eta ece bener. Kitimpring. Pukulannya jadul. Enggak ada variasi dari awal sampai akhir gitu aja doang. Pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung dimimitin nepi ka anggeus gitu. Lagu teh jauh tiadana. Ya dana dan brung pak brung. Nu nyanyina teh di engkom. Kacerekna bi ieu mun kabarareuh kokodna. Da kacerekna tina beusi. Lagu teh jauh tiadana, beres tiadana hamawi ya mis eta kadedengkeun bae eta lagu baheula eta. Ya kadal haram cenah atuh heuh kadal mah haram baheula eta lagu. Hilang kitimpring, datang rebana, baru ada rebana kasidah, mulai ada variasi pukulan almanar tasik nasidaria sampai di sayembarakeun nya aya festival kasidah rebana, mulai ada variasi pukulan trak tung 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 dua poe aing latihan eta. Mereka muncrat aing nakol. Hilang rebana, datang cerawis. Hah? Oh emak gini geus kolot di dieu mah. Alatnya bulat kecil-kecil tuh santri kalau di rumah latihan, masya Allah, mukul sadaek-daek kadenge kemana-mana. Opak kadenge nate. Opak ay gemblong, opak emping cucur. Menan santri ay kuring balik ceramah jam 2 jam 3 sok hararudang, sok muka bagasi mobil, sok aya kardus di panitia berkat gitu Haji Mansur bisi pohos ya. Aya geus aya. Ku barudak santri sok dibuka kardus berkat aing sok tara kabagean tapi tara ngambek aing tara da tahu diri cek aing hukum karma aing baheula kitu. Sok ngabongkar kardus guru aing baheula ayeuna dibalesna ku budak santri aya bah kakake aing neulekeun be. Ya santri ampun disesakeun sama tulang aing jeung kardus kosong. Resiko namanya santri ahli kejo kabeh. Mudah-mudahan sing ngarasil ilmu amin. Ya santri dia sing ngarasil ilmu sing jara di kiai jara di ulama-ulama Allah amin. Ya Allah ya Rabbal. Terakhir apa hikmah Isra Mi'raj yang terakhir quwwatul ibadah. Ada kekuatan ibadah. Sholat 5 waktu itu adalah merupakan kekuatan ibadah. Sampai Rasulullah menjadikan sholat adalah kepala jadi badan. Ibadah yang lainnya badan. Kepalanya apa? Sholat. Meskipun ibu bapak rajin haji umroh tiap tahun, ibadah padu puasa sunat nggak ketinggalan tiap tahun, sedekah infak jariah nggak ketinggalan. Tapi ingat, di akhirat nggak bakalan syafaat, nggak bakalan dapat syafaat. Kenapa? Kalau sholatnya ditinggalkan itu nggak ada apa-apanya. Ibu dapat proses, bapak diproses karena sholat 5 waktunya ditinggal. Aya naon?
Nges, nuding ka batu nu bararau di hareup di dieu sia. Udah, Bo. As-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan. Kedudukan salat dalam Islam bagaikan kepala di badan. Tidak bisa dipisahkan, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ngaku Islam harus salat karena salat kewajiban umat Islam. Ngaku manusia komplit, ada kepala ada badan. Kalau ngaku Islam gak salat berarti punya badan gak ada kepala. Kalau gak ada kepala ya jurig ngaranna. Ibu boga salaki tara salat berarti sarua jeung dikekepan jurig. Bapak gaduh pamajikan tanpa utur syara nggak mau sholat berarti bapak sarua jeung ngekepan. Suami istri kedua-duanya kompak gak sholat berarti kedua nana jurig di arah dua tongwal peuting eta. Semoga anak balik pada dewasa tiap hari makan dikasih makan tapi gak pernah sholat berarti sama aja memelihara jurig. Eta masa imah tuh sholat. Nini na akina incun awana mamang nabi binan cek kami nantu nami tohana yang nuda bapana eta ngaranna keluarga besar, the big family of jurig. Lamun aya di dieu nu kitu merekan panto imahna. Aya nu kasinggung di dieu? Ada yang kesinggung? Enggak ada. Saya yakin yang hadir manusia semuanya. Masa jurig gerajaban? Ngan lamun aya nu kasinggung berarti hampura jurig. Ayo insyaallah bentar lagi Ramadan kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi para santri tetap istiqomah, yakinlah suatu saat kalian yang akan berdiri di Indonesia ini kalian yang dibutuhkan. Saya yakin alumni Yafida ada yang menjadi pejabat yang soleh nanti ya. Buktikan, kibarkan alma mater pesantren kita di sini dimanapun kalian nanti tugas. Insya Allah selalu bermanfaat hidup kalian, ilmu kalian. Tapi dengan syarat jangan lupakan guru kalian. Meskipun kalian udah keluar, jangan putuskan silaturahmi. Kalau kalian memutuskan silaturahmi dengan guru, sama aja memutuskan sanad keilmuan kalian. Ya, nggak bakalan jadi ulama, nggak bakalan jadi kiai kalau nggak ada guru. Siapa gurunya di pesantren? Makanya jangan tinggalkan guru-guru kalian. Doakan terus setiap saat. Itulah sanad keilmuan kalian. Itu saja ibu bapak, apunten tidak segala kekirangan. Wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'muli wa in badihatan fala tubaddili. Kalau ada kesalahan tolong islahkan, luruskan, bereskan. Kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم